semuanya, selamat malam Romo Eki, Dokter Riril, kemudian teman-teman yang tergabung di sini ada Bu Desi, Bu Nungki, Dokter Mega. Malam ini kita akan meneruskan bahasan kita mengenai buku hidup di bab 16 sampai bab 19. Pada hari ini, Dokter Riril, spesialis Obsgin, akan membahas mengenai bab ini. Kami persilakan Dokter Riril untuk mempresentasikan bab 16 sampai bab 19 dari buku hidup. Monggo waktu kami persilakan. Terima kasih Dokter Lisa. Selamat malam semuanya. Saya akan menyampaikan bab 16 sampai bab 19. Ini kita mulai bisa ke slide berikutnya. Bab 16 dan bab 17 itu akan membahas tentang tingkat doa ketiga. Ini perumpamaannya adalah seperti kebun yang dialiri dari sungai atau sumber air. Jadi hanya membutuhkan sedikit jerih payah dari tukang kebun untuk mengairi eh, kebun tersebut. Tukang kebun itu berarti kita ya. Nah, kita akan mengingat kembali empat tingkatan doa yang ada disebutkan di bab 13 pada slide berikutnya. Empat tingkatan doa itu tingkatan pertama ini seandainya itu suatu kebun yang di mana ada seorang tukang kebun yang memelihara kebun itu adalah kondisi batin kita dan eh, tukang kebun itu adalah upaya eh, dari pihak kita manusia untuk memelihara kebun itu, maka tingkat doa yang pertama itu adalah kebun disiram dengan menciduk air dari sumur. Jadi tukang kebun yang banyak melakukan usaha. Yang tingkat doa yang kedua adalah kebun disiram dengan kincir air. Jadi tukang kebun berusaha tapi usahanya tidak terlalu berat. Nah, yang akan kita bahas adalah tingkat yang ketiga, yaitu kebun dialiri dari sungai atau dari sumber air, sehingga hanya sedikit upaya dari kita, lebih banyak upaya dari Tuhan. Tingkat doa yang tertinggi keempat adalah kebun itu disiram oleh hujan yang lebat, bagaikan kita tidak melakukan upaya, Tuhan yang menyirami semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tingkatan doa yang ketiga pada slide berikutnya. Nah, di sini dikatakan tadi kebun ini dialiri dari sungai atau dari sumber. Jadi sedikit sekali upaya dari kita untuk bersusah payah. Hampir Tuhan yang mengerjakan hampir semuanya bagi kita. Nah, ciri-cirinya adalah daya batin manusia di sini terlelap. Jadi dia berfungsi tapi sedikit, tapi dia tidak tahu bagaimana cara bekerjanya. Sehingga dia itu bekerja tapi dia seperti otomatis gitu bekerja sendiri. Bagi jiwa, jiwa ini akan merasakan suatu hiburan atau kenikmatan yang tidak terhingga dalam kondisi doa tingkatan yang ketiga ini. Dikatakan di situ air kucuran dari rahmat dari Tuhan itu naik sampai ke leher gitu. Jadi udah berlimpah sekali gitu. Sehingga di situ akan didapatkan kita manusia akan mendapatkan suatu kebijaksanaan yang sejati. Ciri yang lainnya adalah pada slide berikutnya, kita manusia atau eh, perasaan keinginan kita itu serasa ingin menikmati kemuliaan dari Tuhan, maksudnya kemuliaan surgawi gitu ya, yang sebesar-besarnya gitu. Jadi bahkan dalam kondisi rasanya itu kayak dikatakan seperti terasa di dalam sakrat maupun jadi sudah kayak udah sangat eh, tidak mampu melakukan apa-apa atau sangat menderita pun itu
jiwa masih bersuka cita secara luar biasa yang tidak terhingga gitu. Karena di situ kita menikmati Allah. Jadi tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, tidak punya eh, perasaan menginginkan keduniawian. Jadi rasanya itu nggak ada rasa menginginkan hal duniawi gitu. Jadi kayak kematian terhadap segala hal duniawi. Nah, di sini disebutkan itu seperti suatu kegilaan surgawi. Jadi eh, kita itu kayak orang gila. Jadi jiwa, jiwa batin itu tidak tahu harus berbuat apa. Apa mesti diam, apa mesti bicara, apa mesti nangis, atau mesti ketawa, apa mesti sedih, apa mesti susah. Jadi bingung sendiri gitu. Nah, tapi bingung dalam artian karena overwhelming gitu ya, berlimpah-limpah gitu, ber apa, saking luar biasanya gitu, jadi sampai nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Eh, Seolah-olah perasaan atau batin tuh rasanya seperti itu. Selanjutnya adalah di sini disebabkan karena daya batin kita itu mampu membiarkan diri untuk dikuasai Tuhan sepenuhnya. Dikuasai Tuhan sepenuhnya itu artinya kalau ada sesuatu yang ingin kita lakukan atau kita rasakan itu tidak ditimbulkan oleh diri kita pribadi sebagai manusia. Ini di kalimat berikutnya ya. Banyak berkata memuji Tuhan, tapi hanya Tuhan yang menimbulkan, bukan oleh dari keinginan diri kita pribadi. Jadi perasaan ingin memuji, memuliakan Allah, kemudian itu tadi menggerakkan daya batin kalau ada atau keinginan batin itu semua yang menggerakkan itu Tuhan, bukan kita dari kita pribadi gitu enggak. Sehingga ini jiwa itu tidak bisa menguasai diri. Jiwa ingin memuji Tuhan sehebat-hebatnya. Dikatakan di sini keadaannya tidak tenang tapi nikmat. Tidak tenang itu maksudnya dia gelisah, gelisahnya karena gelisah ingin memuliakan Allah gitu. Jadi dia eh, mungkin kayak orang ini ya kali ya, orang lagi eh, fly kalau pakai obat gitu kali ya. Mungkin itulah. Semacam itu mungkin saya nggak tahu karena saya nggak pakai obat. Tapi mungkin katanya kayaknya kayak gitu. Cuman obatnya di sini Tuhan, bukan morfin apa, fentanyl atau apa. Nah, di sini dikatakan jiwa ingin terus memuji Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Dikatakan juga bahkan dengan mengucapkan beribu kebodohan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita itu bahagia atau apa gitu, terus kita bertingkah aneh gitu kan, maksudnya aneh itu jadi kayak anak-anak atau apa gitu yang saking senengnya gitu kan. Nah, itu yang dibilang mengucapkan seribu kebodohan itu seperti itu. Salah satu contoh yang paling nyata itu adalah seperti Raja Daud pada saat dia apa eh, membawa si apa itu tabut perjanjian dari luar kota dibawa masuk ke Yerusalem itu kan dia kayak menari-nari terus menyanyi terus kayak orang gila gitu kan raja tapi kalau kayak orang gila nah itu kira-kira seperti itulah gambarannya dia raja tapi nggak pakai apa maksudnya nggak pakai baju kebesaran raja gitu terus menari-nari di jalan eh, dengan sangat dramatis ya. Ya itulah contoh
dari tingkatan doa ketiga itu. Yang berikutnya, eh, jiwa itu merasa ingin semua orang bisa melihat dan mengerti kemuliaan, memahami dan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Sehingga semua bisa sangat bersukacita, merasakan bahwa sangat bersukacita dan ingin untuk memuliakan Tuhan. Contoh yang lain adalah kondisi di mana pada saat para martir itu menjalani eh, penderitaan dari akhir hidup, dari kematiannya yang seringkali dengan siksaan yang sangat berat, itu dikatakan para martir ini berada dalam tingkat doa yang ketiga ini, di mana mereka menderita siksaan itu bukan berasal dari kekuatan badani dan manusiawinya dia, tapi dengan berada dalam tingkat doa ketiga ini, sehingga jiwanya itu dia menyadari dia tidak mampu, lalu kekuatan dan penghiburan dan itu berasal dari Tuhan. Karena kan kemarin ya itu pesannya Santo Stefanus martir itu, ya dia bisa menanggungkan penderitaan sisaan dari sesahan dari yang menyiksa dia itu dengan kekuatan doa dan kekuatan dari Tuhan. Dikatakan lagi di sini, dideskripsikan bahwa itu adalah suatu kegilaan kudus yang surgawi sifatnya. Merupakan anugerah yang luar biasa di luar dari yang berhak kita terima sebagai manusia, dari kebaikan, dari kerahiman, dan dari cinta kasih Allah tanpa atau dengan sedikit sekali jasa dari manusia tersebut. Nah, karena perasaan kondisi yang seperti itu, di situ jiwa dikatakan dia uh, sudah ingin merasa bebas. Jadi dia tidak tertarik lagi dengan kehidupan manusia. Dia sudah nggak tertarik lagi mau makan, mau tidur, mau kerja. Ya kalau kerja harus ya. Jadi mungkin dia memang nggak tertarik. Tapi hal-hal basic manusiawi seperti dia pengen makan, pengen tidur, pengen apa rekreasi, pengen menghibur diri dengan hal-hal duniawi, misalnya nonton Netflix atau nonton drama Korea atau apa gitu, itu sudah nggak menarik hati. Jadi itu menyusahkan hati karena kalau dia harus makan, dia harus tidur, itu berarti dia nggak bisa berada dalam kondisi doa level ketiga itu. Nah, dia maunya itu karena sudah merasakan luar biasanya kebahagiaan dari rahmat Allah tadi, dari kemuliaan Allah dan ingin memuji Allah selalu tadi dalam suatu kegilaan untuk ingin memuji Allah tadi. Jadi hal-hal duniawi, makan, tidur, cari hiburan duniawi itu sudah tidak menyenangkan hati. Kalau bisa nggak usah makan, nggak usah tidur, nggak usah apa nonton drama Korea. Ya, tidak ada apapun yang bisa menenangkan hatinya kecuali Allah yang datang lewat hiburannya dari tingkatan doa ketiga ini. Yang selanjutnya adalah eh, dikatakan di sini, betapa lembutnya salib yang kau sediakan, yang Tuhan sediakan bagi yang mencapai tingkatan ketiga itu, dikatakan lembut, ya salib kok lembut, nah, karena itu dia menyenangkan gitu. Hmm. Tapi juga berat karena eh, kadang-kadang penderitaan harus pada saat harus terpisah
doa itu pada saat dia harus kembali ke kehidupan nyata, harus makan, harus tidur, harus eh, bekerja sehari-hari itu eh, kadang kemudian menjadi tidak tidak tertanggungkan gitu. Dan selain itu ada salib-salib juga, maksudnya cobaan godaannya kan juga tambah berat gitu ya, gitu. Namun jiwa yang sudah pernah merasakan tingkatan doa level 3 ini tidak ingin terbebas dari itu karena dia sudah nggak mau lagi terpisah dari Tuhan itu. Jadi kita jadi yang sudah berada di tingkatan doa ketiga ini kemudian ada keinginan gitu. Mari kita semua menjadi gila demi cinta kepada Dia yang menjadi gila demi kita manusia. Gila itu maksudnya dia eh, turun menjadi transformasi menjadi manusia, kemudian dia disalib, menderita dan segala macam itu demi kita manusia agar dosa kita apa ter, tertebuskan. Gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini eh, yang ini deskripsi tentang eh, atau penjelasan atau deskripsi tentang tingkatan doa level ketiga ini. Nah, yang saya eh, berikan latar belakang yang eh, gelap ini, yang coklat ini adalah hal-hal perasaan-perasaan yang Teresa alami atau kejadian-kejadian yang alami yang tertulis di dalam buku itu. Nah, yang tidak bukan tentang ajaran tentang oh, itu tadi, yang doa tadi. Nah, di sini disebutkan misalnya 5 atau 6 tahun sebelumnya, itu sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan doa tingkat 3 ini secara berlimpah. Tapi Tresia ini nggak paham, karena nggak ada yang ngajari dan eh, dia belum tahu itu apa ini maksudnya ini. Kalau sudah segini itu terus mesti ngapain itu dia nggak ngerti gitu. Jadi Teresia ini kemudian tidak bisa menanggapi dengan seharusnya atau eh, berdiam di dalam level doa itu sehingga kemudian Tuhan pun tidak memberikan anugerah itu lagi. Jadi berhenti diberikan level doa tingkat 3 ini karena Tristan ini belum paham gitu. Yang kedua adalah di situ dikatakan juga em, ada peristiwa di mana setelah Teresia ini mulai memahami level doa tingkat 3 ini, kemudian dia mulai mengadakan pertemuan di situ dikatakan perjanjian rahasia. Sebetulnya perjanjian itu maksudnya eh, dengan ada 5 orang ya. Ini ada Romo Garcia Toledo, OP, kemudian ada Don Salcedo sama Donia apa Ibu apa ini Bu Bangsawan ya Uloa, kemudian Romo Gaspar ini. Jadi mereka ini sama-sama orang-orang yang saleh gitu. Dan mereka kemudian bertemu dan bersepakat gitu ya. Maksudnya perjanjian rahasia itu bersepakat untuk bisa hidup lebih baik. Lebih baiknya yaitu untuk membebaskan diri dari kayalan-kayal. Maksud kayalan itu eh, yang eh, imajinasi atau apa ya pemikiran yang tidak menuju ke kehidupan rohani yang lebih baik gitulah waktu itu. Mereka sepakat juga untuk memperbaiki hidup supaya bisa menyenangkan Tuhan
Karena mungkin pada saat itu mungkin ada banyak praktek rohani, baik itu dilakukan oleh awam ataupun oleh eh, para klergi ya, para rohaniwan, termasuk juga pengkhotbah yang eh, masih belum baik gitu. Jadi di situ mereka mendorong untuk para pengkhotbah itu untuk berani menolak perbuatan dosa yang dilakukan khalayak. Jadi mungkin waktu itu katakanlah kalau di Indonesia misalnya ya korupsi, nepotisme, eh, apa kayak gitulah, korupsi kolusi kayak gitu. Nah itu kan itu misalnya harus oleh rohaniwan itu bisa ditentang ya, dikritik gitu ya, jangan gitu ya, atau apapun lah dosa yang apa, hal yang tidak baik yang dilakukan awan itu harusnya bisa dikritik. Nah itu tidak, itu nggak dikritik waktu itu, jadi kayak dibiarkan gitu ya. Teresa yang sudah mulai bisa menerima apa, menyadari level doa ini, kemudian mulai bertemu, bergaul dengan orang-orang yang juga sama-sama mau menjadi pembahas. Oke, yang slide selanjutnya kita akan melihat efek dari tingkatan doa ketiga ini apa toh? Nah, efek jika sudah mengalami tingkatan doa yang ketiga itu dikatakan jiwa ini menjadi ingin atau sudah menyerahkan diri ke Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Bahkan sampai seperti ini, dibawa ke surga pun apa ke neraka pun gak apa-apa, yang penting sama Tuhan. Ya bayangin kalau dibawa ke surga, oke lah ya gitu. Lah ini dibawa ke neraka, terus gak apa-apa nih neraka. Asalkan aku berada dalam state kondisi kebahagiaan ini tadi dalam level doa tingkat tiga itu gitu. Terus efek yang lain lagi itu kesadaran bahwa oh Tuhan itu baik ya. Jadi dia tidak ingin jiwa berbuat apapun, tidak ingin jiwa berbuat apapun itu. Maksudnya upaya yang dilakukan jiwa apa manusia untuk me- mencapai meraih Tuhan itu kan dalam level 3 ini sangat kecil, upayanya sangat kecil. Jadi seolah-olah manusia itu tidak berupaya, hampir sangat sedikit lah upayanya. Jadi dia manusia ini tinggal menikmati harumnya bunga. Jadi dia sudah tidak bersusah payah lah berusaha karena anugerah dari Tuhan yang besar. Efek yang selanjutnya adalah karena kebajikan yang dia rasakan dari Tuhan itu sangat berlimpah, dia kemudian dia dalam diri pun menjadi merasakan eh, dari kebajikan Tuhan itu dia kemudian menjadi baik juga orangnya. Jadi orangnya ini mulai jadi tambah baik dan kemudian ia mulai melakukan hal-hal yang besar. Jadi tidak cuma hanya berdiam dalam doa terus diam, oh seneng ya berdoa gitu, enggak, tapi dia kemudian akan eh, mulai melakukan hal yang besar dan yang baik gitu. Kayak itu tadi, bersekongkol ya, bersekongkol dalam perjanjian rahasia untuk mendorong gereja atau eh, baik awam maupun rohaniwan untuk menjadi tingkahnya itu semakin kudus gitu. Nah, karena Tuhan menginginkan bunga kita manusia itu mekar, sehingga dari dalam jiwanya dia tahu bahwa aku ini punya keutamaan, punya kebaikan. Jadi manusia semakin menyadari bahwa oh aku ini baik gitu loh. Karena menyadari bahwa diri kita itu baik atau berharga atau apa namanya, mampu melakukan sesuatu itu kan membuat kita berbahagia. Dan tentu efek selanjutnya adalah orang semakin rendah hati.
Terus selanjutnya, eh, di sini kehendak itu mengalami ketentraman dan dia berada dalam eh, suatu kontemplasi, ya, ketentraman suatu kontemplasi, tapi budi dan pikirannya itu sibuk untuk melakukan perbuatan amal dan cinta. Jadi contohnya di sini adalah figur Marta. Ya, seperti si Marta dan Maria dan Lazarus tuh ya, trio bersaudara yang sahabatnya Yesus itu. Kan di situ jadi seperti Maria. Nah, Maria itu mungkin seperti di doa level 2. Nah, si Marta ini ada di level 3. Kalau benar dia mengalami ketentraman ya, gitu ya. Tapi kayaknya kalau di Injil kan suka ditegaskan bahwa dia itu kurang ketentraman, kurang kontemplasi, banyak sibuk bekerja saja gitu ya. Tapi si Santa Teresa ini bilang, loh, Marta itu dia level doanya tingkat 3 gitu. Tentu kalau dia lagi mengalami ketentraman dan kontemplasi itu. Jadi selain tentram dan kontemplasi, tidak hanya diam di situ, tapi juga budi dan pikiran dan perbuatan ini juga sibuk mulai melakukan karya, perbuatan amal dan cita kasih dan karya besar. Nah, di sini dikatakan kemudian jiwa itu akan merasa bahagia dan puas karena hiburan dari Tuhan. Jadi jiwa selalu rindu untuk bersama dengan Dia dan berada di dalam Dia dan sudah nggak menginginkan lagi kepuasan dan kenikmatan duniawi karena itu dianggap tidak tidak memuaskan, tidak sehebat kebahagiaan dan kepuasan dari hiburan yang berasal dari Tuhan ini. Nah, efek yang lain lagi adalah menjadi tabah menempuh jalan Tuhan. Tabah itu maksudnya menjalani godaan, gangguan, kritikan itu, eh, dan kalau misalnya harus melakukan perjuangan, tadi melakukan karya amal atau karya perombakan tadi yang besar itu jadi tabah gitu. Dengan jalan yang berpenuh tantangan itu menjadi tabah. Dan semakin menjauhi kelekatan dengan duniawi. Nah, di sisi lain juga bisa terjadi bingung dan takut dengan suasana ini gitu. Nah, kalau baru-baru mengalami gitu. Yang lainnya masalah masalah dalam tanda petik itu ya adalah seperti ini. Pada saat Tuhan membekukan kehendak dan budi supaya dia nggak berpikir, jadi si budi dan kehendak ini dia hanya asik bersuka cita di dalam Allah. Nah, tapi kadang-kadang pikiran dan khayalan itu masih jalan-jalan. Pikiran dan pemandangan pemikiran itu masih masih berseliweran gitu loh. Tapi kita tidak mampu melihat apapun. Jadi ini bagaikan kalau kita diam terus banyak pikiran masuk lewat kayak gitu. Tapi kita nggak tahu yang kita lihat tuh apa tuh pikiran tadi pikiran tentang apa itu kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu itu tadi pikiran tentang apa ya nggak tahu gitu. Seperti itu. Tapi dia masih river gitu, bukan kosong gitu. Nah, maka eh, sarannya Tricia di sini, kalau ada kayak gitu, ini kalau kayak katakanlah kita meditasi terus banyak pikiran yang sliver gitu ya, jangan memberikan perhatian pada pikiran. Jadi pikiran itu nggak usah diikuti. Misalnya, aku nanti, oh ini kakiku kok pegel kesemutan ya, atau tadi pintu udah kukunci belum ya, itu jangan diikuti gitu. Tapi cukup diperhatikan dengan melihat aja kayak kita memperhatikan orang gila. Jadi kalau kita ngelihat orang gila kan kita nggak, oh dia kasihan ya, anu tapi kita lihat aja dia tingkahnya, oh nggak karu-karuan ya. Terus kita mikir, ya orang gila emang gitu. Ya udah kayak gitu emang kayak gitu orang gila, biarin aja gitu kan. Kita ngelihat tapi kita nggak mengikuti. Intinya seperti itu untuk eh,
supaya bisa masuk ke dalam tingkatan doa level 3 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sampai ke bab 18 dan 19. Di sini kita akan masuk ke tingkatan doa keempat. Ini adalah dikatakan doa persatuan, yaitu persatuan antara manusia dan Allah. Di sini dikatakan seperti kalau kebun itu disiram Tuhan dengan hujan lebat. Jadi kita nggak ada upaya sama sekali, pokoknya ada hujan lebat, brus, gitu aja. Udah tukang kebunnya udah nggak usah repot-repot eh, ngasih-ngasih air segala macam, apa ngalirin air dari sungai segala macam, pokoknya udah Tuhan yang memberikan. Deskripsinya adalah, ada slide berikutnya, kebun itu disiram dengan hujan lebat, jadi kita tidak ada upaya, Tuhan yang menyiram. Nah, yang terjadi adalah jiwa tidak dapat menguasai indera. Ya, karena indera itu terlibat dalam sukacita surgawi ini karena sedang menikmati semua harta, tapi harta itu dia nggak ngerti, sehingga dia juga tidak tahu apa yang membawanya bersukacita. Itu bagian gini, kita punya, eh, kita dibilang misalnya, kamu dapat undian 100 miliar, tapi saya sendiri ngerasa 100 miliar itu apa, nggak tahu gitu ya. Sehingga kita, saya atau kita itu nggak paham 100 miliar itu kayak apa toh, nggak bisa bayangkan gitu ya. Sehingga tidak, kita nggak tahu itu apa, artinya apa kalau kita punya 100 miliar itu, konsekuensinya apa, artinya apa, itu kita nggak tahu. Tapi pokoknya kita senang aja gitu ya. Jadi intinya kita senang aja, pokoknya senang. Pokoknya kayak kata-kata pokoknya senang, pokoknya senang. Kenapa begitu bisa begitu? Karena itu bahagia itu, sukacita itu dilimpahkan dari Allah, bukan dari usaha perasaan jiwa kita manusia yang kita ingin, aku ingin senang gitu. Enggak. Nah, karena semua indera ini sedemikian terlibat di dalam sukacita yang sangat sangat hebat itu, sehingga dia tidak tertarik dengan apapun, hal lahiriah dan batiniah apapun. Nah, jadi jiwa itu masih menyadari dunia, dia nggak mati, tapi dia nggak, kayak nggak peduli gitu. Dan juga dia tidak bisa menguasai indera. Jadi yang slide berikutnya, jadi jiwa itu masih memiliki indera untuk merasa, tapi dia tidak bisa merasakan, tidak bisa indranya tidak bisa mengindrawi, tidak bisa sensing, tidak bisa bekerja sebagai indera, sehingga dia merasakan kesepian dari dunia itu. Jiwa bisa memakai benda lahiriah untuk mengungkapkan perasaannya, sangat sedikit tapi bahkan mungkin sedikit melalui isyarat. Jadi oh, seolah-olah itu semua berhenti gitu. Sukacita jiwa sangat hebat, tapi jiwa itu tidak mampu mengimbangi tubuh yang tidak punya daya kekuatan untuk mengkomunikasikan sukacita ini. Jadi dia mengalami sukacita yang sangat hebat. Dia maunya ngomong ke semua orang, ini loh, Allah ini sangat mulia, sangat hebat. Ini sungguh luar biasa, aku sudah sungguh bahagia. Tapi dia nggak mampu untuk mengkomunikasikan itu keluar karena
itu semua beku. Kayak dia itu namanya ini doa persatuan semua daya. Yang dibilang tuh ekstase, trans, apa istilahnya ya mungkin ekstase atau trans atau apa. Jadi semua pokoknya rasanya seneng aja. Tapi tangan-tangan udah nggak bergerak apa gitu. Makanya ini persatuan semua dayanya. Nah, itu tadi yang latar belakangnya putih itu deskripsinya. Nah, ini adalah hal yang terjadi atau respon Teresia, perasaan-perasaan Teresia terhadap eh, doa persatuan atau doa level 4 ini. Nah, di sini ini contoh Teresia bilang, Tuhan itu menganugerahkan padaku, padahal aku ini nggak punya kekuatan besar. Gitu. Terus karena dia sangat rendah hati ya, jadi kejahatanku ini sangat besar. Jadi kamu jangan kasih Tuhan, jangan kasih banyak-banyak anugerahmu padaku, karena nanti sayang dia kamu menganugerahkan ini sebegitu baik, tapi padahal aku ini kan orang jahat gitu. Jadi sayang nanti kalau kita ngomong tentang minus dan plus kayak misalnya anggap aku jahat berarti aku minus. Nah, kamu ngasih anugerah itu kan plus. Nah, nanti sayang anugerahnya itu nanti dikurangi oleh minus-minusku ini gitu. Jadi terus ini tadi di dari siap. Nah, aku ini jahat, hina, lemah, bodoh, tidak layak, tidak penting, tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk memenangkan semua orang. Jadi Resia menganggap anugerah ini membutuhkan ini adalah suatu tanggung jawab. Jadi kalau aku dapat anugerah yang besar ini, aku harus bisa menggunakan semaksimal mungkin. Kalau aku nggak menggunakan semaksimal mungkin dalam hal ini, menggunakannya untuk memenangkan semua orang, memenangkan itu maksudnya memenangkan jiwa supaya orang lain jadi baik gitu. Jadi kalau aku nggak bisa menggunakan semaksimal mungkin, jadi aku ini kan anu ya, apa namanya kurang efektif gitu ya. Jadi kasihin aja orang lain yang lebih bisa gitu. Kiranya kau memberikan anugerah ini pada orang lain aja yang lebih mampu untuk memanfaatkannya demi semakin besarnya bertambahnya kemuliaanmu. Karena aku nih orangnya nggak mampu, aku nih jahat. Jadi nanti aku nggak bisa seefektif itu untuk menggunakan anugerahmu yang sangat besar ini demi kebaikan semakin banyak orang. Kayak gitu. Itu perasaan-perasaan dari Tris. Yang selanjutnya adalah eh, disampaikan lagi Teresia ajaran apa pengajarannya atau sharingnya tentang elevasi roh. Nah, jadi di sini Teresa membicarakan tentang elevasi roh atau membumbungnya roh. Jadi dia kayak rohnya itu kayak mau terbang naik ke atas gitu ya. Ke atas maksudnya dalam kemuliaan bukan dalam ketinggiannya ya. Dan bergaul dengan cinta surgawi ini adalah suatu rahmat yang khusus, suatu anugerah dari pesona ilahi. Nah, jadi Teresa ini membedakan antara elevasi ya, membumbungnya roh ini dengan eh, persatuan atau doa persatuan tadi. Di sini dikatakan kalau elevasi itu bagaikan api yang sangat cepat membara. Jadi prosesnya itu tepat gitu, wer gitu, apinya itu besar gitu, langsung dipantik langsung apinya jadi api yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi dia cepat untuk terjadinya persatuan ini. Kehilangan dirinya cepat dan sangat bertambah kelepasan hatinya dari segala makhluk. Nah, kalau yang doa persatuan tadi, katanya apinya itu kecil, jadi dia itu butuh waktu lama gitu sebelum dia masuk ke dalam persatuan tadi itu. Gitu. Jadi yang satu cepat dan apa besar, yang satu prosesnya lama gitu ya. Dan kayak mobil bensin sama mobil diesel gitu contohnya.
Nah, selanjutnya eh, tingkatan doa level 4 ini dianugerahkan Tuhan itu datangnya itu pada saat yang tidak diduga diharapkan. Ada yang sudah lama jiwa itu mencari Tuhan, berusaha dengan segala budi, kehendak, kekuatan, berusaha melihat menyenangkan Tuhan, nggak dapat-dapat gitu. Pada saat itu tidak diharapkan, nah itu dia baru datang gitu. Nah, tapi kebahagiaan dari level doa ekstase ini dikatakan sekejap saja, sesaat saja, cukup untuk membalas, mengkompensasi semua jerih payah yang kita lakukan seumur hidup. Karena saking bahagianya ya, saking nikmatnya gitu kan. Nah, yang disebut eh, tingkat doa level 4 ini bisa sangat singkat, bisa berjalan lama. Singkat itu bisa hitungannya detik sampai menit. Dia berada dalam ekstase tadi itu. Nah, biasanya kalau singkat itu berarti dia elevasi. Elevasi itu wer yang tadi itu apinya gede itu. Bisa dalam beberapa jam. Ya, puluhan menit sampai jam gitu ya. Paling paling nggak 10 menit sampai beberapa jam bertahan. Gitu. Dibilang apa? Dikatakan. Kemudian selanjutnya adalah saat jiwa ini mencari Tuhan, di situ dirasakan ada kenikmatan. Nah, ini deskripsinya Tricia nih. Saat jiwa mencari Tuhan, di situ bisa katakan ada kenikmatan lembut yang paling mengagumkan di mana semua hampir menghilang, seperti kita itu kayak pingsan gitu. Dengan nafas dan semua energi jasmani tidak berfungsi lagi. Nah, di situ energi jiwa bertambah besar sehingga kita mampu untuk menikmati kemuliaannya. Dikatakan di sini, tangan nggak bisa digerakkan, mau ngomong nggak bisa, indera nggak bisa, nggak. Jadi dikatakan mata, telinga itu bisa terbuka atau tertutup tanpa terkendali, bisa mendengar atau melihat atau tapi tidak paham. Jadi kalau orang neurologi itu mungkin afasia gitu ya, afasia gitu. Jadi intinya dia ngelihat tapi itu apa sih? Nggak paham gitu. Atau dengar ada suara itu tapi apa suara apa itu nggak, karena nggak ada apa namanya interpretasi dari apa namanya tidak ada interpretasi dari rangsangan indrawi yang tadi didapatkan itu gitu. Jadi ini yang dibilang daya jasmani itu ada. Terus yang berikutnya, jadi di sini jiwa melepaskan diri dari segalanya agar jiwa bergabung dengan Tuhan. Jadi bisa juga rasanya itu kayak keluar dari diri sendiri. Tidak tahu ini mimpi apa nyata. Kalau dia cuma sebentar, kadang-kadang itu tadi mimpi apa enggak ya? Atau ngelamun apa enggak ya? Kayak gitu. Terasa manis dan amat bersuka cita, banjir tangis yang bahagia. Terasa kalau kita mungkin pernah berenang di air yang bah gitu ya, air dengan arus yang sangat kuat gitu. Atau kita mungkin pernah kentir ya, Kelly atau tenggelam mungkin. Terasa direndam di air bah yang sangat kuat, yang arusnya yang sangat cepat dari air itu yang banjir gitu ya. Wadah, kalau yang pernah mengalami tsunami ya mungkin serasa seperti tsunami gitu ya. Atau
Keseret ombak ke tengah laut, nah kayak gitulah. Selanjutnya, nah di sini kemudian mulai akan responnya ini, jiwa ini menjadi gagah berani, menjadi heroik, merasa berkobar-kobar, terus merasa mendapatkan amanah, mendapatkan inspirasi. Kemudian dia akan mengeluarkan janji-janji heroik, gitu ya. Pokoknya aku tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, itu kayaknya sehari-hari ya kalau kita habis pengakuan dosa. Aku akan kayak misalnya John de Arc, aku akan menaklukkan Inggris. Gitu. Aku akan memimpin, aku akan masuk biara jadi Romo. Kayak gitulah, heroik gitu ya. Aku akan membuka biara baru. Wah, keinginan itu berkobar-kobar. Jadi dia meremehkan kefanaan dunia. Aku nge-mall apa namanya nonton drama Korea, wah, tidur-tidur, nonton-nonton musik profan tuh, makan-makan apa babi kecap, apa itu nggak ada faedah gitu. Ini maunya surgawi aja semua. Gitu. Di sisi lain, kemudian semakin bertambah rendah hati. Kenapa? Karena tahu pasti bahwa Tuhan tahu jelas kesalahan dan kekurangan kita. Kita itu merasa di dalam akuarium gitu, terus lampunya itu 200 watt gitu ya. Terus Tuhan tahu pasti. Jadi kadang-kadang kan kita itu berbuat curang, berbuat eh, dosa itu karena kita ada keyakinan bahwa kita nggak ketahuan gitu, nggak ada yang lihat gitu kan. Jadi wis nyolong baik karena orang bakalan konangan, tidak bakalan ketahuan, tidak ada yang tahu gitu. Nah, karena ini berada dalam kesadaran bahwa Tuhan itu melihat semuanya di aku. Jadi mau belagu, mau mau sombong, mau pekuar, eh, mau nyolong, mau apa itu nggak berani karena rasanya 24 jam aku itu di CCTV terus sama Tuhan. Jadi kan kalau kita sadar kita di CCTV terus kan nggak akan bakalan kita curi atau apa gitu kan. Nah, rasanya kayak gitu. Kemudian Budi tidak lagi mengejar pengetahuan. Kenapa? Karena sadar bahwa eh semua pengetahuan itu sudah diberikan secara murah hati. Katakanlah eh, semua sudah disajikan lengkap ke kita, nggak usah kita mencari-cari, membelajar. eh, Kalau zaman sekarang misalnya itu filenya langsung ditransfer ke otak kita semuanya, gitu. Jadi kita nggak usah nyari-nyari belajar segala macam itu Tuhan dengan kemurahan hatinya itu udah memberikan bruk untuk kita gitu, tanpa kita harus nguber-nguber lagi. Nah, jadi kesadaran bahwa mendapatkan harta ini itu kemudian ingin dibagikan kepada sesama semua orang, biar semua orang senang, biar semua orang sehingga akhirnya diri itu mulai melakukan karya amal dan kebaikan untuk orang lain, sehingga orang mulai bermanfaat bagi sesama. Jadi eh, semua yang baik yang diberikan Tuhan padaku itu aku mau share sama orang lain, biar orang lain juga juga bisa merasakan kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan dan bisa menjadi orang yang baik juga. Gitu. Selanjutnya, jadi jiwa di sini mulai mulai menyadari bahwa oh aku itu baik-baik ya. Aku ini menyadari bahwa dia memiliki keutamaan. Oh aku kira rajin doa gitu. Jadi kan orang kalau menyadari dia memiliki keutamaan, dia itu merasa
happy toh, merasa bahagia gitu ya. Ya gitu, merasa tentrem gitu. Nah, dan kemudian sesamanya mulai melihat buah keutamaannya. Oh, dia rajin berdoa, kemudian jadi rendah hati, baik hati, melakukan hal yang baik gitu. Dan efeknya yang lain adalah ini efek ya. Tahan terhadap olahan hajaran dari pencobaan penganiayaan, kritik dan penyakit. Jadi orang suci itu kan ada yang diberikan cobaannya berupa sakit. Termasuk Teresa ini kan diuji dengan sakit gitu ya. Sakit kanker, nyeri, segala macam, atau sakit autoimun, atau pokoknya loro terus. Baik merasa lemah, sengsara, maupun nyeri, atau dari pencobaan penganiayaan kritik. Jadi kalau Teresa ini dari kritik, jadi kan dia misalnya mau membaharui hidup menggereja yang baik gitu. Semua yang mengajak ke baik pasti akan di loke atau dikritik, dicaci, tidak disetujui oleh orang-orang yang mau pada comfort zone, pada status quo, pada yang ya gini aja lah lebih enak nyolong lah daripada susah-susah kerja berat gitu, cari kerja keras kan nyolong aja gitu misalnya kan. Nah, pasti kalau ada, ayo kita kerja keras, kamu nggak usah nyolong. Nah ini kan pasti diprotes sama yang biasa nyolong. Lalu hidup lepas dari kepentingan diri sendiri, udah nggak mikir aku nanti pengen makan roti nanti siang gitu, nggak mikir aku maunya seneng-seneng aja tidur aja gitu, enggak. Jadi wis pokoknya semua demi orang lain dan demi Tuhan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah nasihat untuk berbagai masalah. Nah, ini kalau kalau eh, menjalani sudah menjalani ini, nah nanti akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, kalau jatuh lagi setelah diangkat Tuhan, ya sudah dapat anugerah level doa 2, level 3, level 4, wis dianugerahi bluk. Wow, orang hebat gitu. Terus jatuh itu maksudnya berbuat dosa, terus males doa segala macam. Jangan hilang semangat, air mata bisa membantu. Jadi si Treja ini ngajari triknya, no, kita ngemis kasih sayang aja sama Tuhan. Triknya gini, eh, kayak triknya pengemis itu loh, nyun sak ulas-ulasin doro gitu ya. Jadi kita meminta belas kasihan Tuhan dengan kita meneteskan air mata gitu ya. Air mata bisa membantu. Maksudnya ya di sini kita memohon ampun, terus ya ya kalau bisa juga mohon ampun beneran, maksudnya bertobat beneran gitu. Tapi bisa juga cuman memohon belas kasihan gitu, maksudnya meminta belas kasihan. Yang paling penting adalah kalau ngadepi masalah jangan abaikan doa. Yang paling penting ini doa. Doa ini yang akan membawa ke pelabuhan cahaya, yang buat kita kalau menjauh dari Tuhan itu akan kembali ke Tuhan, teratasi semua godaan dari setan, dari apa segala macam itu dengan doa. Nah, kalau masih susah, Tuhan masih susah dengerin ya, kita call a friend atau call a mother. Jadi mohon bantuan Ratu Surgawi agar ngeluk gelembui Tuhan gitu. Bunda, Bunda Maria, tolong dong bilangin ke putramu tersayang itu bantuin aku dong. Aku titip titip pesen, titip message sama Tuhan, sama putramu gitu. Titip salam gitu. Gitu. Nasihat lagi adalah mohon bantuan para kudus yang apalagi yang kita tahu dia pernah jatuh, maksudnya sudah dapat anugerah udah luar biasa, dia berbuat dosa lagi, sudah dipanggil gitu. Dipanggil maksudnya dipanggil dalam kekudusan, bukan dipanggil meninggal. Yang berikutnya lagi adalah respon Teresia. Nah, ini beberapa peristiwa yang dia alami
Kalau tanahnya keras, penuh semak duri, belum bersih dari dosa, belum mampu bersyukur. Bersyukur itu maksudnya belum sadar anugerah. Bersyukur itu maksudnya dapat level doa tingkat 4, tapi kemudian banyak hambatan, godaan, kritikan, sehingga hidup jadi lebih berat. Itu kemudian jadi nggak bersyukur gitu. Nah, tukangnya lalai memelihara jatuh, maka lama-lama Tuhan tidak akan berkenan lagi mengurunkan hujan. Kebun itu menjadi tidak berguna. Dia levelnya ke yang lebih rendah. Nah, ini salah satu yang paling penting adalah 1,5 tahun aku mengabaikan doa, kurang rendah hati dalam menjalankannya. Jadi ternyata doa itu sangat, sangat, sangat penting. Jadi nggak boleh melepas doa itu. Kemudian respon Teresia itu pernah dia ngomong tentang memohon pada memaafkan orang-orang yang mengkritik aku. Kata betapa benar mereka meski aku tidak punya. Jadi ini bagaikan Stefanus dan Yesus yang bilang jangan tanggungkan dosa itu pada mereka gitu. Jadi ampunilah mereka gitu. Nah, kerendah hatinya ke karena ini eh, Santa Teresia ini merasa memaafkan orang-orang yang mengkritik aku, dia merasa eh, ojo ojo ngukum Tuhan jangan menghukum mereka berat-berat gitu ya. Karena Tuhan itu dia merasakan bahwa Tuhan itu sangat sayang sama dia. Nah, kerendah hatiannya bahkan bilang, lihatlah betapa benarnya mereka. Jadi kan Teresa itu dituduh macam-macam gitu. Kamu tuh oh, sok suci, udah gini aja udah cukup. Ngapain tuh kamu ngajarkan yang eh, salah kayak gitu? Udah gini aja, kayak gini ini aja udah bagus ini gitu. Jadi ada perspektifnya eh, yang status quo ini kan punya perspektif gitu. Nah, menurut Teresa ini masih belum benar gitu kan. Saya bilang, oh ini udah benar kayak gitu. Nah, Teresa itu meminta Tuhan dengan kerendah hatinya bilang, itu dia tuh benar loh sebetulnya. Terus responnya Tricia kayak gini, mohon kamu bukan saja menganugerah, yang tadi ya, mohon kamu bukan hanya menganugerahkan level doa tingkat ini padaku, tapi mohon juga kamu kasih tahu orang lain juga kalau kamu tuh menganugerahkan supaya aku nggak dikira orang gila gitu. Jadi ini dia dia ini lagi eh, karena si Krisya ini kan dikritik kayak gitu ya. Jadi dia dilok-loki sama orang-orang gitu. Jadi dia kemudian kan nggak dipercaya kalau dia itu mengalami level doa seperti itu. Katakanlah biasa kalau misalnya kayak pembesar gereja, Romone, apa uskupe atau apa nggak percaya, "Ah, sini apa sih Teresa katanya sok-sok suci, enggak ah dia itu nggak suci gitu kan, nggak percaya gitu kan kalau dia dapat apa itu masa dia bener apa bersatu dengan Tuhan, enggak ah gitu ya. Jadi kamu bukan saja menganugerahkan, tapi juga Mbok kamu kasih tahu dong orang lain tuh loh, aku ini benar-benar dapat anugerahmu yang level doa tingkat 4. Tapi mereka kok nggak percaya ya gitu ya. Jadi tolong kamu aja dong Tuhan yang kasih tahu ke mereka kalau aku ini memang dapat anugerah doa level 4 ini gitu. Gitu ya. Bahwa aku ini benar-benar dapat penampakan dari Tuhan, bukan aku ini ngarang-ngarang gitu ya. Jadi ini salah satu reaksi-reaksi mereka. Kemudian yang berikutnya nasihat lagi untuk berbagai masalah. Kalau kita terjatuh, ah udah kalau kita nggak bisa merayu Tuhan, Tuhan rasanya menjauh dari kita, no. Terus nggak ada cara toh air mata ini kan juga anugerah dari Tuhan juga selain air yang lain-lain, air yang menyirami kebun tadi, air sungai, tapi air mata ini juga anugerahnya. Jadi saya persembahkan untuk merayu Tuhan gitu.
Kemudian nasihat lagi, dengan mengabdi pada Tuhan, setan tidak akan punya kuasa untuk menggodai aku dan meragukan engkau, terutama soal iman. Semakin suatu soal iman melampaui logika, makin kuat imanku. Jadi pada waktu itu kan mungkin ada dogma-dogma atau ajaran-ajaran iman iman yang belum sejernih atau sejelas yang zaman sekarang. Jadi dia masih belum belum dogmanya itu belum ditetapkan gitu loh. Nah, dogmanya itu kan kadang di luar nalar, di luar logika gitu. Nah, itu makanya kemudian semakin suatu soal iman melampaui logika alam, semakin kuat imanku. Jadi hanya dengan berdasarkan kepercayaan seutuhnya pada Tuhan, kita mempercayai dogma. Kemudian untuk menasihat untuk berbagai masalah, eh, kita yakin bahwa Tuhan akan memaafkan banyak sekali dengan kita melihat bahwa Dia itu sangat maha rahim ya, kerahimannya maha besar. Jadi kita yakin dan percaya Dia akan memaafkan kita apapun kesalahan kita yang banyak itu kayak gitu. Ingat kita berurusan dengan seorang yang sudah suci sehingga dia sangat rendah hati sehingga dia dosa yang kecil pun dianggap besar. Sementara kita dosanya yang besar pun kayaknya aku nggak salah nih gitu ya. Yang berikutnya masih terkait dengan doa. Jangan merasa cukup hanya dengan menderaskan doa yang wajib saja. Melepaskan doa adalah kejahatan yang sangat besar, terbesar. Tanpa doa, jiwa itu tidak akan bisa tenang dan hidup lebih buruk. Jadi tidak cukup kita hanya minimalis. Zaman itu dibilang menderaskan doa-doa yang wajib. Itu pun dengan rasa-rasa yang datar aja. Tidak dengan kita dari eh, budi dan jiwa kita ke Tuhan gitu. Alias level 4. Nah, tapi kita level 1 aja atau level 0 gitu ya. Jadi kita doanya ya kalau bisa yang level 4. Walaupun level 3 dan level 4 itu kan anugerah ya. Nggak bisa kita yang men- menjangkau, tapi itu harus anugerah dari Tuhan. Yang selanjutnya, ini adalah cerita-ceritanya Tristia. Itu tadi yang dia bilang, aku dianggap menghilangkan kebiasaan baik dan membuat kebiasaan yang tidak baik. Itu tadi yang dia eh, dituduh oleh orang-orang sekitarnya, itu tuduhannya. Nah, kalau ini perasaan Teresia nih, aku berpura-pura rendah hati yang sombong. Jadi kalau orang Jawa itu apa bilang nyelondoh gitu ya. Jadi dia seolah merendahkan diri untuk hasil akhirnya orang lain melihat bahwa dia itu lebih hebat gitu ya. Tapi sebetulnya dia berpura-pura aja, berpura-pura rendah hati gitu ya. Nah, yaitu maka suatu kerendahan hatian yang sombong. Lama aku tidak melanjutkan hidup doaku lebih buruk. Doa hidupku lebih buruk, jiwaku kehilangan ketenangan. Nah, di situ datanglah seorang imam Dominikan yang sangat terpelajar, amat terpelajar ini penting, yang menyadarkanku dari kejahatanku dengan menyuruhku menyambut komuni, meminta itu menyambut. Jadi rupanya komuni itu waktu itu mungkin kan tidak seperti sekarang mungkin ya, misa harian atau misa hariannya di Kota Baru jam pertama jam kedua pagi, kemudian yang ada yang sore gitu kan. 2 kali pagi, 1 kali sore atau 2 kali sore malahan. Tapi mungkin agak terbatas ya, jadi agak susah, agak jarang gitu. Jadi komuni itu masih suatu yang tidak terlalu, pokoknya agak susah gitu. Jadi itu disuruh untuk nyambut komuni. Kemudian, nah ini godaan. Godaan dari setan ini nih. Membuatku merasa mendapat kepercayaan dari kasih ini dan merasa aman bahwa anugerah dan ganjaran ini tidak akan hilang. Jadi apa yang sudah aku dapat ini, iki aku kan wis aku iki wong wis
hak untuk mendapatkan ganjaran ini. Ya ini anda akan pergi dari aku. Nah ini tetap akan ada di aku selamanya. Gitu. Nggak akan dia pergi. Gitu. Ada kan nggak? Jadi ada rasa aman bahwa oh, sekalinya aku dapat ganjaran kayak gini, aku udah level 4 nih. Terus ini eh, nggak akan hilang. Pokoknya aku akan menikmati seterusnya gitu ya. Gitu. Itu sebetulnya godaan setan. Yang berikutnya, nasihat hampir terakhir berikutnya adalah menyambut komuni tadi ya. Menyambut komuni bisa menjauhkan dari kejahatan dan tidur rohani. Tidur rohani itu maksudnya status quo tadi ya. Jangan mengandalkan diri sendiri karena jiwa masih bisa jatuh oleh godaan. Selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri itu maksudnya selalu mengandalkan Tuhan. Tidak boleh bermegah bersama, oh aku wis suci, wis hebat, wis doanya banyak, sudah doa level 4 gitu. Majulah dalam keutamaan, jadi harus semakin mengembangkan kebaikan. Milikilah kelepasan hati. Kelepasan hati itu bebas dari kelekatan. Banyaklah bermati raga, banyak-banyak bermati raga. Terus slide terakhir. Nah, diperlukan seorang guru rohani dan hendaknya bisa berbicara dengan para rohaniwan. Tadi dikatakan seorang guru rohani, tadi seorang yang berpengetahuan tadi si Teresa ngomong seorang guru rohani yang memang benar paham hal rohani dan berpengetahuan dan hendaknya bisa berbicara. Guru rohani itu berarti kita mendapatkan ajaran. Berbicara itu maksudnya kita bisa share atau bisa bertanya atau bisa mengkonfirmasi. Iki aku nek mengalami ngene iki berarti apa? Oh, aku harusnya gimana? Sudah benar belum jalannya aku ke arah sana? Berbicara dengan rohani. Kemudian hendaklah jiwa hanya mengandalkan kebaikan Tuhan, bukan pada kebaikan diri. Dan yang terakhir, jangan merasa telah mendapat kepercayaan dari kasih Allah dan rasa aman, sehingga merasa anugerah dan ganjaran ini tidak mungkin akan. Itu yang saya dapatkan dari bab 16 sampai 19. Terima kasih. Terima kasih sekali Dokter Riril, pemaparannya sungguh luar biasa. Jadi pas Iya, sekali. Boleh cerita sedikit Dokter Riril. Kenapa kok dulu kok Ibu memilihkan Teresa Avila untuk Dokter karena Riril? saya lahirnya itu berdekatan dengan Teresa Avila itu. Ya Jadi berarti ya memang. tanggal lahir saya, kan saya baptisnya juga segera setelah lahir. Dua Mm-mm. bulan atau 1 bulan setelah itu, udah itu yang paling dekat tuh Mm-mm. kan bapak saya ngelihat, oh ini pujangga gereja santo besar di situ dan apa orang kudus yang besar di situ dekat dengan tanggal lahir saya gitu. Jadi memang Jadi ya pas. terus diambil ini dan ini cewek kan, cewek dan pujangga gereja gitu ya. Ya berarti memang Apakah ada sudah dari dulu Dokter Riril apakah ini memang memahami, mendalami tentang Santa Teresa ini ya Dok. tahu ceritanya aja tapi belum belum sampai yang ini kan ya Mm-mm. sampai ya tahu kalau itu pujangga gereja apa itu suster pembaharu apa tapi sampai yang ini ya kan baru tahu ini. Saya kan bersyukur sekali nih Dok, nih penjelasannya sangat luar biasa ini Dok, karena memang Santa Teresa sendiri juga dari dulu sudah menjadi Santa pelindungnya Dokter Riril ya. Ya ini dari teman-teman semua yang ada di sini, mungkin apakah ada yang mau ditanggapi dari pemaparan Dokter Riril ini? Saya mau tanya dok, mau tanya ke dokter-dokter dan ke Romo Eki. Di sini kan kita membicarakan tentang mistik. Sebenarnya bab ini tuh menarik sekali buat saya Romo karena ini berkaitan sekali dengan banyak hal yang sering saya tanyakan ke Romo Eki. Bagaimana kita bisa membedakan antara mistik
dengan medis, psikologis, dan spiritual. Karena katanya sebelum kita mengkategorikan itu sebagai mistik, di buku yang saya baca, kita mesti rule out dulu bahwa tidak ada sebab medis, psikologis, ataupun spiritual di sana. Tadi di sini kan ada fenomena fisik. Apakah ada tes khusus dari sisi medis waktu badan itu kehilangan, dia nggak bisa bergerak, dia terasa lemah dan yang lain-lain secara fisik tesnya itu seperti apa. Kemudian kalau dalam dunia psikologis, sebenarnya apa yang diceritakan di sini bisa juga orang nanti menjudge sebagai itu ada masalah psikotik, misalnya seperti itu yang dikhawatirkan Santa Teresa juga waktu dia berjuang di sana. Sementara di lain sisi pada saat kita benar-benar mau yakin memang ini tuh mistik atau spiritual berkah gitu. Tetapi di sini juga dibicarakan di bab ini kita perlu selalu waspada dan mempertanyakan karena tipuan setan itu ada. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Romo, apakah boleh tolong dijelaskan lebih mendalam apa bedanya antara doa persatuan dan doa ketentraman? Terima kasih, Dokter Lisa. Monggo, ini sepertinya Romo Eki nih yang mau menjawab dulu ya, Dok. Romo. Monggo, Romo. Mungkin nanti ditambahkan Bu Mega dari psikiatri bisa menambahkan. Kalau saya nggak bisa jawab nih, susah nih. Baik, pertama apresiasi untuk apa yang dibagikan oleh Bu Riril, satu bacaan pada bab 16 sampai bab 19 yang sederhana dan membumi, juga luas. Poin-poin yang dibagikan ini, saya tadi justru saya menggarisbawahi lagi, ini saya nampaknya melewatkan poin ini dan Bu Riril membantu untuk melihat dari sisi yang eh, berbeda, ya. Dan memang eh, pertama dari apa yang disampaikan Bu Desi, memang ini bab-bab yang menjadi bagian Bu Riril ini memang menjadi inti atau puncak dari penjelasan tentang teologi mistik menurut Santa Teresa. Nah, kan kita diberi penjelasan lengkapnya kan memang sejak bab 8 itu ada berapa tingkatan doa, ada 4 ya, dengan satu dinamika dan semacam alegori timba. Satu penggambaran bahwa jiwa juga itu memulai dari satu perjuangan, dimulai dengan suatu usaha, lalu semakin maju, usaha itu tetap dibutuhkan, tetapi unsur rahmat semakin juga mulai ada. Dan memasuki tingkat 3 sampai tingkat 4 yang disebut doa persatuan dan doa ketentraman itu, malah lebih banyak itu adalah rahmat yang bekerja. Nah, ini satu penggambaran yang sebetulnya kalau mau dibuat satu intisari, itulah tahap-tahap perjalanan jiwa, tahap perkembangan jiwa menuju hal yang lebih eh, dekat dengan persatuan. Nah, bagaimana untuk membuat pembedaan bahwa ini ada unsur mungkin ya psikologis, atau unsur-unsur medis dan spiritual dan kaitan dengan mistik. Nah, memang hidup Santa Teresa ini awalnya itu persis seperti yang menjadi pertanyaan Bodesi dan juga mungkin pertanyaan kita ketika membaca Teresa. Karena apalagi masa itu perkembangan disiplin ilmu yang lain itu belum begitu signifikan. Sehingga yang pertama, Teresa itu kan menulis buku hidup ini yang kita baca yang sampai ke tangan kita ini edisi revisi, tulisan kedua. Karena yang pertama itu kan hilang sama sekali. Nah, bahkan dikatakan dibakar karena memang harus melalui proses eh, sensor, diperiksa oleh lembaga yang namanya inkuisisi. Jadi Teresa bahkan memang sejak awal, kalau tanya dia secara pribadi, mungkin dia pun tidak ingin menuliskan apa yang sekarang kita baca. Tapi dia menulis karena dia taat terhadap Bapa pengakuannya. Jadi, karena awalnya memang pun dia semacam kesulitan untuk membuat satu pembedaan. Apakah memang yang saya alami ini, nanti apakah ini bisa dikonfirmasi melalui ajaran gereja atau tidak. Tapi karena dia katakan setelah dia dikenalkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang memang kemudian mengerti apa yang menjadi pergumulannya,
baru dia mulai merasa yakin bahwa yang dia tulis ini adalah memang lebih dari sekedar satu fenomena psikologis yang terjadi. Tetapi Teresa anjurkan bagaimana untuk membedakan apakah ini adalah memang satu fenomena biasa atau suatu pengalaman mistik, satu pengalaman yang tercurahkan. Nah, karena mistik dalam arti sesuatu yang terberi, yang kita memang tidak punya banyak kata untuk bisa menjelaskan. Hanya memang pengalaman yang bisa konfirmasi itu. Terus saya anjurkan di beberapa bab sebelumnya, bahkan kalau kita baca nanti buku lain seperti Jalan Kesempurnaan, bahkan Puri Batin, Teresa kerap mengulangi itu. Tahu dia katakan itu hanya bisa dikenali dari buahnya. Nah, kita bisa membedakan apakah ini pekerjaan roh atau ini memang ada kekuatan lain, misalnya itu. Kalau hampir pasti kalau buahnya memang mendatangkan kebaikan dan membawa orang itu lebih maju di jalan doa, hampir pasti terus saya katakan itu berasal dari Tuhan. Rahmat. Tapi kalau sebaliknya justru misalnya justru membuat dia rahmat itu justru membesarkan hatinya dan membuat dia lebih mengandalkan dirinya dan merasa bahwa saya lebih diberkati dari orang lain dan sebagainya. Terus saya ingatkan, hampir pasti itu bukan dari Tuhan, bukan berasal dari Tuhan. Jadi sama halnya tadi ketika Bu Riri sampaikan beberapa bagaimana nasihat-nasihat akhir Santa Teresa, dua kebajikan yang paling Teresa ulang-ulangi, yang juga menjadi ciri khas dari spiritualitasnya itu kerendahan hati dan kelepasan. Jadi bahkan dari rahmat yang Tuhan berikan itu, buat orang itu tidak merasa terikat dengan itu. Jadi ketika itu tidak didapat lagi, dia tidak merasa ada sesuatu yang hilang. Karena apa? Itu bukan sesuatu yang memang menjadi haknya, tapi itu sesuatu yang terberi. Jadi sama halnya untuk gift itu kan eh, ada unsur surprise dan sebetulnya hak kita di sana tuh hampir tidak ada. Tetapi itu hak dari pemberi. Jadi yang memberi itu yang punya hak dan kewenangan untuk berikan. Jadi itu yang pertama. Bahwa dibedakan dari buah-buah. Kalau mendatangkan kebaikan dan mau lebih dekat pada Tuhan, berasal dari Tuhan, dan itu boleh kita katakan sebagai pengalaman mistik. Nah, bagaimana cara untuk mengenali atau membedakan itu ya dari tadi muncul semangat kerendahan hati dan kelepasan. Dan Teresa ingatkan, yang namanya kerendahan hati dan kelepasan itu, dia katakan dua kebajikan ini dia agak tersembunyi dari yang memiliki. Dari pemiliknya itu bahkan dia sendiri tidak sadar bahwa saya memiliki kelepasan dan kerendahan hati. Dan itu dikenali oleh orang-orang di mana dia berinteraksi atau hidup bersama dengan. Sehingga Teresa seperti mau katakan, semakin orang mengatakan bahwa saya ini sangat rendah hati, itu saya memiliki kelepasan, itu justru tanda bahwa orang itu tidak memiliki kerendahan hati. Karena apa? Karena kebajikan itu menurut Teresa justru dikenali oleh orang lain. Seringkali tersembunyi untuk diri orang itu sendiri. Nah, sehingga dua kata kunci ini yang nanti menggambarkan apa yang menjadi ciri utama ketika satu jiwa itu sudah mencapai tingkat yang keempat itu adalah tanda paling utama dua kebajikan tadi. Nah, itu yang mungkin memberi ya penggambaran ini nanti boleh ditambahkan dalam diskusi. Lalu apa bedanya doa ketentraman dan doa persatuan mengenai proses. Proses itu didapatkan dan durasi. Kalau doa ketentraman lebih sering itu seperti satu tadi penggambaran Teresa kan seperti satu besi yang dibakar dalam api yang besar sehingga panasnya itu cepat dan menjadi bara. Besi itu menjadi bara juga cepat. Sementara persatuan juga satu rahmat yang diberi, tetapi dalam api yang lebih kecil dan prosesnya mungkin lebih lama. Sehingga nanti juga menimbulkan efek atau dampak yang ditinggalkan itu jauh lebih lama. Ya, persatuan. Nah, tetapi mungkin bagaimana lebih jelas bedanya itu dilihat dari ciri-ciri. Bahwa ketentraman menurut Teresa ya masih butuh. Artinya tetap ada usaha untuk membawa diri kita dalam suasana doa. Bisa tetap sebelum Tuhan angkat ke dalam level yang namanya doa ketentraman itu, tetap ada usaha kita untuk berada dalam suasana doa. Tapi doa persatuan
Saya ungkapkan itu bahkan tanpa kita inginkan, tiba-tiba kita berada pada situasi itu. Bagaimana mengalami satu eh, situasi yang tak seolah tak terpisahkan antara kita dengan Allah itu. Nah, sehingga nanti dalam analogi yang tadi mengenai eh, Maria dan Marta, sebagaimana juga menjadi tafsiran kuno, tafsiran konservatif tentang dinamika hidup batin, dinamika hidup mistik, yang Teresa memberi satu eh, atensi khusus, apresiasi khusus juga bahkan dengan apa yang Marta hidupi. Jadi boleh dikatakan dalam diri Marta itu ada jiwa kontemplatif, tapi juga ada jiwa aktifnya, ada karya, ada misi. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu memang berbuah dalam amal kasih terhadap sesama. Jadi ketika orang mengalami satu kedekatan dengan Tuhan, juga mendorong dia untuk bisa berkontribusi untuk orang lain, memberi dirinya juga untuk orang lain. Semacam memperlakukan bahwa rahmatnya itu tidak berhenti untuk dirinya, tapi itu juga untuk memberkati orang lain. Nah, ini yang Teresa juga hidupi, makanya dia dijuluki sebagai mistikus dengan kaki berjalan. Artinya dia menjadi orang yang sangat kontemplatif, tapi juga aktif. Karena dia satu-satunya perempuan dalam gereja yang kemudian mendirikan ordo bagi para pria, dan juga mendirikan kurang lebih ada 7-18 biara. Satu hal yang mungkin sulit untuk dilakukan oleh eh, tokoh-tokoh lain pada zamannya maupun pada era setelahnya. Nah, itu yang terjadi dengan Teresa. Jadi apa yang dia gambarkan juga memberi gambaran tentang hidupnya dan juga memberi kita cermin bagaimana juga melihat hidup kita. Nah, kurang lebih demikian. Bu Riril sebagai yang khusus ahli dalam bab-bab ini silakan menambahkan. Monggo. Ya. Jadi kita cara yang ketentraman itu Ya. tingkat doa 2. Kalau persatuan tuh tingkat doa 4. Dokter Mega, monggo Dokter Mega untuk memberikan tanggapan, Prof, mengenai bagaimana fenomena psikologis, kemudian apakah ini suatu psikotik atau mungkin gejala penyatuan dengan Tuhan atau psikotik, bagaimana membedakannya ini, Dok? Kalau psikotik sih memang ini ya dok, memang kan pada beberapa orang itu beranggapan bahwa kalau ada peristiwa-peristiwa mistis itu juga disangkutkan dengan psikotik gitu. Sedangkan kalau gangguan psikotik sendiri itu memang adanya gangguan ya, gangguan neurotransmitter di otak yang dia memang tidak seimbang gitu, sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan daya nilai realita. Jadi daya nilai realita itu misalnya yang terkait dengan panca indera tuh seperti yo apa halusinasi itu kan gangguan persepsi ya dan ilusi gitu. Cuman seringkali kan orang awam tuh jadi sering latah ya bilang oh ini halu gitu. Padahal kalau halu itu kan harus terkait dengan panca indera tuh. Jadi misalnya kalau kita kan memang bisa melihat atau mendengar suara kan karena memang ada rangsangan eksternal ya. Sedangkan yang disebut dengan halusinasi itu kan tidak ada rangsangan dari luar lah. Seringkali sama nih kayak Santa Teresia ini kan kita menganggapnya itu yang seringkali menjadi pertanyaan ketika para psikiater itu berkumpul. Kenapa sih kalau eh, kita nih berbicara dengan Tuhan, kita menyebutnya berdoa gitu ya. Tapi kalau misalnya, coba kamu cerita ke orang nih, kalau Tuhan berbicara denganmu gitu, kamu mendapatkan wahyu gitu. Itu pasti akan dianggapnya, Pak, ini orang gangguan gitu kan. Kita ingatkan ya, contohnya kayak yang Lia Eden itu ya, Romo ya. Kan dia yakin kan itu bahwa dia mendengarkan wahyu atau yang seperti kemarin tuh yang di Wonosari itu, dia sholat id duluan karena dia bilang ini dari wahyunya Tuhan tuh lebarnya hari ini. Nah, itu seringkali orang-orang berpikir ini gangguan jiwa apa dia apa seperti itu. Itu kalau dari sekarang sih kalau dari kita ya berprinsipnya adalah kalau itu psikotik ya si orang tersebut terganggu gitu. Sedangkan kalau ini kan memang ada ya orang yang memang dia itu mempunyai karunia tersendiri atau memang seperti Santa Teresia ini dia seringkali melatih dirinya dengan berdoa berdoa yang pasrah ya doa pasrah ya Romo ya. Itu kan kita sudah ada penelitian yang Romo yang pernah saya sampaikan itu kalau orang yang berdoanya itu hanya sebuah kewajiban
waktu penelitian itu memang sih kita dari itu kita meneliti kan beberapa orang dari beberapa agama itu yang mereka memang rajin untuk berdoa malam. Dan itu memang responnya mengejutkan ya, karena kalau kita sendiri kan berpikirnya, oh kalau orang rajin berdoa itu pasti bagus gitu ya Romo ya. Tapi kalau secara sisi psikiatri itu kita tidak boleh tuh bisa menilai, oh orang ini beriman atau tidak tuh nggak boleh kita memang. Jadi kita hanya misalnya menuliskan tuh, oh dia rajin menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya gitu. Karena ternyata dari penelitian itu, beberapa orang yang rajin menjalankan doa malam itu, jadi kalau dia hanya diisi dengan ketakutan atau oh saya ini wajib nih untuk berdoa gitu, itu ternyata respon otaknya tidak merespon dengan baik, malah dia memunculkan respon-respon seperti orang-orang yang mengalami kecemasan itu. Tapi ketika orang itu berdoa dengan tulus atau dengan pasrah, itu ternyata otak itu meresponnya dengan bagus gitu. Dia keluarlah endorfin gitu, terus dia keluarlah eh, apa serotonin, hormon yang bagaimana sih mengelola ketika orang itu sedih gitu. Jadi memang kalau secara ilmiah dan secara apa ya agama itu kan memang harus berjalan beriringan ya Romo ya. Kan sama kan ya. Jadi kita memang melihat apakah memang ini sebuah peristiwa ilahi atau ini memang murni ini sebuah apa ya gangguan tadi ya. Tapi kan kalau Santa Teresia itu kan dia tidak mengalami gangguan daya nilai realita kan, dia masih bisa menentukan oh ini baik buruk gitu. Terus ya dia bisa berkomunikasi dengan orang lain kan, dia bisa tetap membedakan bahwa yang saya lihat ini benar-benar nyata atau dia bukan gitu. Sedangkan kalau pada orang-orang kan dia sudah tidak bisa membedakan ini nyata atau dia bukan gitu. Seperti itu. Jadi kalau Santa Teresia sendiri kan dia memang mendapatkan suatu anugerah ya. Jadi seperti kalau apa Romo itu apa yang kayak di Karmel itu loh Romo, atau yang di mana itu Rawa Seneng itu kan dia itu biaranya kan beda ya dengan yang biara-biara pastoral yang kayak PR atau SC atau MSF itu loh. Nah, itu kan sistemnya mereka memang berdoa ya, maksudnya doanya kan beda ya, sama ketika yang diteliti di Harvard itu, yang diteliti itu para para biksu-biksu yang di Tibet itu loh, Romo, yang Dalai Lama itu loh. Ya, Dalai Lama. Ya, Nah, itu di di Harvard itu penelitiannya adalah kan kalau kita orang-orang awam ini menilai bahwa ini loh ketika dia meditasi kenapa sih kok bisa tubuhnya terangkat sekian senti dari lantai gitu. Itu kan kalau kita berpikirnya itu mistis gitu ya, tapi ternyata setelah diteliti oh ternyata itu adalah fungsi kerja otak yang paling tinggi. Jadi ketika kita selalu melatih diri kita gitu untuk selalu, jadi kan kalau yang disebut dengan puasa sama kan ya Romo, di kitab suci kan banyak yang menyebutkan tentang hal puasa gitu ya. Itu kan sebenarnya puasa itu kan bukan hanya sekedar oh saya tuh nggak makan nggak minum gitu, tapi bagaimana sih kita mengelola atau olah batin kita gitu. Misalnya eh, ada orang mengatakan hal buruk terhadap kita, tapi apakah kita mau membalasnya dengan hal yang buruk atau kita mau meresponnya seperti apa gitu kan. Nah ini seperti yang dialami Santa Teresia tuh seperti itu ketika dia dibilang, wah kamu nih sok suci gitu ya. Kok seperti ini aja dipermasalahkan. Padahal memang benar sih seperti orang berdoa itu kalau pernah merasakan kita kalau saya pribadi sih pernah ya. Jadi rasanya jengkel itu dan tetap harus berdoa gitu. Jadi itu sebenarnya sama kan ya. Jadi karena sebenarnya kalau di psikiatri sendiri kan diteliti kan, kenapa sih kok orang bisa misalnya mengalami sakit misalnya kayak autoimun yang tadi dokter Riri sampaikan atau cancer itu kan ya berkaitan dengan olah batin ya. Bagaimana sih orang itu mengelola emosinya? Bagaimana sih kalau kita sedih gitu? Sama kan sebenarnya kita sedih, kita marah kan seperti seperti pasien-pasien yang datang ke saya tuh saya selalu selalu menjelaskan ini loh. Sebenarnya kemarahanmu itu udah lalu kan. Kita tuh hidup di sekarang, tapi ternyata kita membawa kemarahan-kemarahan dan kekecewaan itu sampai sekarang. Sebenarnya yang menghadirkan siapa? Ya kita kan, seperti itu. Jadi memang kalau kita mau meneladani Santa Teresia ini bagus ya, betapa misalnya dia diejek gitu, ah kamu nih sok suci, yang gini aja ini, terus
kenapa kok dia merasa ketika berdoanya tidak apa dianggap tidak apa ya Romo ya, tidak tulus gitu kan, dia merasa sangat berdosa sekali ya, sampai tadi kan diibaratkan oleh Dokter Iril kayak ibaratnya kayak kita tuh pengemis gitu ya, mengemis belas kasih Tuhan gitu. Nah, itu memang kalau eh, pada pada orang-orang yang misalnya kalau saya sendiri contohnya tuh pada pasien kronis tuh Dokter Lisa tuh. Kan sering ya pasien-pasien kronis tuh ketika kita palliative care gitu. Sebenarnya palliative care itu kan tahapannya banyak ya, ada 5 tahap gitu. Tapi yang sering dipikirkan orang adalah, ya udah nih tahap kamu si psikiaternya hanya mendampingi itu. Tapi ketika banyak sekali yang ketika saya mendampingi pasien itu adalah satu seperti ini, saya punya pasien kan, dia adalah ibu dari salah satu pejabat di negara ini itu, dia awalnya sehat gitu, tiba-tiba sakit gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, terus nggak mau makan. Itu ternyata setelah saya tanya-tanya beberapa hari baru ketemu kan, baru si menantunya ini cerita, iya ternyata pada saat Lebaran itu anak pertamanya marah gitu loh. Marah ke ibunya, sebenarnya itu perwujudan rasa sayang anaknya ya, bahwa bilang ke ibunya, kamu kenapa sih kok masak gitu loh. Kenapa kamu open house gitu, udah tua kan, maksudnya udah duduk aja, nggak usah masak, tinggal misalnya pesen catering gitu. Karena kan anaknya beranggapan, wong anakmu tuh mampu gitu. Untuk kamu minta uang aja bisa, tapi kan ibu itu beda ya, kalau orang tua tuh beda, oh yo mending masak sendiri, bukan masalah uangnya kan. Terus ibu ini kecewa dan akhirnya yang dia tadinya kondisinya nggak apa-apa tiba-tiba bisa kena serangan jantung gitu kan. Terus dari hasil CT scan-nya juga atrofi cerebri gitu. Makanya saya bilang, apa ada riwayat stroke? Ternyata nggak ada riwayat apapun. Tiba-tiba langsung drop seperti itu, dan ternyata dia udah pesan ini ke menantunya, kamu mau nggak merawat saya sampai saya mati gitu. Tapi yang harus kamu ingat adalah ketika saya mati nanti, kamu langsung menguburkan saya. Jangan pernah menunggu anak pertama saya, anak laki-laki pertama saya. Dia udah bilang gitu. Nah, makanya itu kan betapa yang saya lakukan tuh setiap kali pada pasien-pasien seperti itu adalah keluarganya saya minta, ini loh Bu, kita boleh mendampingi seseorang yang ketika dia udah merasa ini adalah akhir hidupnya. Tetapi kan yang harus diselesaikan adalah dia harus berpulang tuh dalam kondisi tanpa sebuah perasaan marah, rasa dendam, rasa kecewa, itu kan yang nggak boleh gitu. Jadi memang seringkali seperti gangguan-gangguan yang dialami itu kan karena kita memunculkan sendiri kan. Makanya eh kenapa kita dengan membaca buku Santa Teresia ini sangat belajar bagaimana cara berdoa yang baik dan tepat gitu ya. Karena kalau berdoa itu kan adalah komunikasi kita dengan Tuhan kan ya. Jadi ibaratnya tuh sebenarnya Tuhan itu Tuhan itu tahu apa yang kita inginkan walaupun kita nggak ngomong gitu. Tapi kalau saya mengajarkan kepada pasien-pasien saya tuh gitu. Jadi kita berdoa atau tidak berdoa, Tuhan itu kan pasti tetap ada ya. Tapi kebutuhan doa itu sebenarnya bukan untuk kebutuhan orang lain, tapi ya kebutuhan untuk diri sendiri kita kan. Bagaimana sih kita ketika apa ya? Kalau guru saya bilang tuh gini, kamu pernah nggak melakukan, kalau kita di psikiatri itu kan selalu diajarkan ya untuk refleksi diri gitu. Kamu lakukan refleksi diri setiap hari gitu. Ketika kamu mau tidur, kamu membuka pikiranmu, apa yang sudah kamu lakukan hari ini, hal baik apa yang sudah kamu lakukan gitu kan. Makanya guru saya tuh selalu bilang, kamu emang nggak pernah berdoa ya, Dokter Mega gitu. Jadi orang tuh selalu berdoa, saya nggak pernah berdoa gitu, karena saya kan ya tipikalnya, oh kalau diajak ada persekutuan, oh iya nanti ya, tapi saya nggak datang gitu. Terus jadi si Prof itu tahu gitu, ini kok dia agak kayak gini gitu ya. Terus padahal dia Muslim kan ya. Terus dia selalu bilang ke saya adalah, ini percuma loh kamu menuliskan gelarmu sepanjang apapun kalau ternyata kamu tuh tidak apa ya bisa membuat orang lain bahagia, kamu tidak berbagi berkat untuk orang lain lah itu. Makanya seringkali kita sering lupa itu kan, betapa seperti Santa Teresia ini bagus kan sebenarnya, dengan beliau menuliskan perjalanan hidupnya itu kan ibaratnya menjadi apa ya Romo? Kayak kita ingat yang di kitab suci itu loh Romo, kalau kita dikasih apa talenta itu kan ada orang kan yang dia ternyata dikasih berapa ini
yo dia tidak mengembangkan, tapi ada yang hamba yang bijak itu ya udah dia lipat-lipat gandakan lah, itu ibaratnya tuh seperti itu, seperti Santa Teresa itu menuliskan kisah hidupnya agar apa ya, agar kita yang hidup di zaman sekarang ini masih tetap meneladani beliau kan ya, maksudnya untuk bagaimana sih sikap doa yang baik gitu, karena kita nggak bisa kan maksudnya berdoa dalam kondisi sedih atau marah lah kayak gitu gitu Romo, terima kasih. Ah, keren sekali loh Wow. Dokter Mega. Luar Ya, biasa ya Romo ya. ya, ya. Silakan Bu Desi feedbacknya. Hmm. Iya, pengen tanya lagi malahan Romo. Jadi semakin tergelitik. Maaf ya, karena memang bab ini menarik sekali buat saya. Heeh. Banyak pencarian di sini. Kok ternyata ada tulisan jawaban Dokter Mega. Misalnya nih, kita menerima pasien atau klien gitu. Kalau tadi kan Romo Eki bilang untuk mendeteksi ini semua kita lihat dari buahnya. Nah, untuk melihat buah ini butuh orangnya berproses, butuh banyak berdoa, kemudian juga butuh waktu yang pasti. Seandainya ada klien yang datang ke kita dengan concern-concern cerita mirip lah seperti ini tadi, bagaimana kita dari awal itu membedakan secara apakah ada alat tes tadi medisnya, kemudian apakah ada alat tes secara psikologisnya dia seperti apa untuk screen memang ini mau kita rujuk ke dokter psikiatri atau ada masalah medis mungkin masalah hormonal atau apalah di otak atau neurologis atau memang ini arahnya nanti mungkin bimbingannya ke arah spiritual dan yang lain-lain. Itu ada step-stepnya nggak Dokter Mega kalau kita menemui pasien atau klien lah atau orang yang datang konsul dengan situasi ini. Plus di Indonesia, terutama di Jogja kan memang orang biasanya banyak ya sedikit-sedikit dihubungkan dengan spiritual. Jadi lebih blur lagi nih membedakan apakah memang orang ini mendapatkan pengalaman mistik yang memang perlu pendampingan ke arah sana atau sebenarnya pendampingannya justru ke arah medis dan psikiatri tadi Dokter Mega. Oh ya, terima kasih Bu Desi. Jadi kalau di psikiatri sendiri sih memang kita itu ya kalau untuk membedakan sih memang pertama-tama karena sebagai dokter yang pasti harus dicari itu adalah gangguan organiknya dulu nih. Ini ada nggak misalnya riwayat stroke, riwayat trauma kepala gitu, benturan kepala atau jatuh. Terus misalnya ada nggak penyakit penyerta lainnya? Misalnya kan kayak pasiennya dokter Lisa nih, misalnya dia oh rematik gitu ya. Oh berarti ini kan ada autoimun gitu. Terus kayak atau contoh misalnya pasien-pasien dokter Riri loh, ini dia ada riwayat nggak ya misalnya terhubung dengan kista atau misalnya gangguan keganasan di apa namanya di kandungan gitu ya. Kalau itu semua dipastikan nggak ada gitu kan. Kalau sekarang kan alat-alat udah canggih ya. Misalnya kita punya MRI gitu. Kalau itu udah nggak ada gangguan gitu ya. Apalagi kalau sekarang tuh sebenarnya kalau di negara maju tuh biasanya kita udah rutin melakukan PET scan gitu Bu Desi. Jadi ini di gangguan otak di mana sih yang terganggu gitu. Tapi kalau di sini mungkin PET scan tuh mahal banget ya. Kita belum apa tidak apa belum familiar seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah ketika organiknya udah nggak ada, kita telusuri lagi. Biasanya kan kita tanyakan ini apa pernah nggak keluhannya seperti itu gitu. Kalau pernah berapa berapa hari atau berapa minggu atau berapa tahun gitu atau berapa bulan gitu. Tapi kalau nggak cocok, biasanya kita sih memeriksa ya Bu. Jadi kalau eh, ada sih yang panduan untuk apa puskesmas atau orang awam gitu, kita biasanya ada sih contoh untuk mendeteksi itu ada apa instrumennya gitu. Ini gangguan jiwa apa gitu. Jadi itu tadi kita hanya membedakan dia ada gangguan daya nilai realita enggak gitu. Bu Desi nonton drakor enggak ya? Oh, kalau mau tak kasih contoh maksudnya tuh kalau drakor yang sangat hit sekarang itu kan Queen of Tears ya. Nah, dia kan karena dia sakitnya kan itu kanker otak ya. Sehingga itu kan murni kan dia kelihatannya nggak ada apa-apa tapi dia halusinasi ya. Tapi yang perlu kita pelajari ternyata halusinasinya itu adalah terkait dengan masa lalunya kan. Apa yang dia sembunyikan selama ini, apa yang dia pendam gitu. Nah, itu memang kalau untuk mendiagnosis gangguan jiwa itu kan nggak mudah ya Bu. Jadi maksudnya kita harus tanya nih riwayat
Jadi seringkali keluarga tuh kesel tuh karena apa? Kalau di psikiater tuh saya selalu tanya, ini Bu, Ibu hamil usia berapa? Ibu melahirkan usia berapa gitu. Terus tahap perkembang apa? eh, dia lahirnya dengan caranya apa gitu. Misalnya, oh ya nih secara SC atau dia misalnya pervaginam atau dia ada bantuan misalnya harus apa tuh dokter itu pakai apa namanya dokter? Pakai Aku. vakum atau apa lah kayak gitu. Nah, itu berarti beda kan ada penyertanya gitu terus. Atau yang sekarang lagi heboh nih di dunia kita kan ini mosok apa dokter yang lagi menjalani pendidikan spesialis mengalami gejala depresi gitu kan orang pada ini mosok gitu. Padahal kan itu orang kan lagi heboh gitu ya. Padahal kan itu cuman screening ya, screening gitu. Screening kan belum menentukan diagnosis kan ya. Nah, sama nih kayak Bu Desi misalnya, oh ya terus nanti kalau semuanya itu udah nggak ada tuh Bu Desi, itu kan berarti nanti yang melakukan pemeriksaan berarti oh yaudah ini kirim aja ke kalau nggak ke psikiater ke neuro biasanya kan gitu ya, yang paling deket-deket tuh. Nanti kalau memang dari semua hasilnya itu bagus ya bisa diarah baru bisa kita menilai bahwa oh ini ada sebuah pengalaman apa kayak gitu. Karena kan ada ya apa namanya apa itu yang kalau di orang-orang Muslim tuh apa di ruqyah atau di apa itu. Ya, Ya, Nah, kalau betul. di kita mungkin apa namanya eksorsisme ya. terus. Eksorsis. Ya, Ah, gitu. eksorsis. Kayak gitu Bu Desi. Jadi memang apa ya, tidak mudah sebenarnya kan. Kadang Ya, kan orang makanya. latah ya bilang, Mm. ini aku stres gitu, aku depresi gitu. Padahal kan untuk menegakkan depresi sendiri itu kan nggak tidak semudah itu gitu ya. Terima kasih. Semoga bisa ini ya bantu ya. Lebih menjelaskan. Tadi kalau ada instrumen, instrumen ini bisa di-download di mana atau didapat di mana, Dok? Jadi misalnya ada pasien datang atau orang Hmm. konsul gitu ya, paling enggak kita bisa kasih dulu instrumen sederhana ini sebelum nanti harus kirim ke MRI dan yang lain-lain kan biaya ya tentunya. Mm-mm. Ada sih. Nanti coba saya carikan ya. Itu biasanya kita berikan pelatihan ke dokter-dokter di puskesmas atau tenaga di puskesmas tuh yang pemeriksaan 2 menit itu. Oke, thank you Dok. Nah, Kalau ada, kalau boleh di-sharing, dibagi. Nanti kalau fisik boleh. dan psikologis udah Mm. lewat, kita rujuknya ke Romo Eki ya. Iya, atau ini nanti Bu Desi lihat SRQ 20 itu membantu sekali itu ada 20 pertanyaan kan itu cuma jawab ya tidak itu. Oke, terima kasih penjelasannya dokter. Nah, ini dok, Iya, ini sekalian sama-sama. saya mau kepengen tahu nih dokter Mega. Sebetulnya kalau Nah, untuk kecerdasan spiritual itu bisa kita lihat atau tidak kalau dari sisi psikiatri? Kita Ah, bisa menilai nggak itu kecerdasan spiritual seseorang dengan suatu alat ukur kalau untuk saat ini? kalau alat ukur nggak ada ya dokter Lisa ya. Mungkin kalau Mm-mm. psikiatri itu kan kalau di bagian lain itu kan diagnosis cuma satu gitu udah selesai ya. Mm-mm. Kalau kita tuh kan 5 ya. Kalau 5 itu kan karena yang satu memang murni aksis satunya Mm-mm. diagnosis psikiatrinya. Nah, Mm-mm. biasanya yang aksis 2 itu. Jadi kalau aksis 2 itu ya terkait dengan kepribadian sama kecerdasan kognitif kan ya. Mm-mm. Nah, seringkali memang kita itu jadi rancu kan. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan IQ yang di atas rata-rata gitu, Mm-mm. mereka tuh kan sering ini kan melakukan sesuatu hal yang dianggap orang lain itu ini kok aneh gitu. Betul. Padahal menurut dia enggak gitu kan. Mm-mm. Hmm. Aksi Nah, Dan dua sekarang ini IQ itu tidak boleh untuk menjadi patokan loh dok. mm-mm. dokter Mega, aksi 1 2 ini Ya. panduannya dari mana? DSM atau ada sumber lain lagi? Ada DSM 5, terus kalau di Indonesia kan kita turunkan jadi PPDGJ kan. Hmm, Hmm. oke. Nah, ini sekalian dok, saya mau tanya dok, kalau misalnya gitu, kita kalau punya pasien, kalau kita mau merujuk apakah ini pengalaman spiritualnya itu merupakan sesuatu yang eh, memang dia itu sesuatu yang perlu diperbaiki atau tidak, kita pakai indikator gini gimana dok? Apakah pengalaman itu mengganggu kamu dan Atau apakah tidak. pengalaman itu mengganggu orang-orang yang di sekitarmu? Gimana dok kalau kita pakai indikator itu untuk merujuk? Kalau itu indikatornya adalah sebenarnya gini dok, itu mengganggu Mm-mm. kamu atau tidak gitu dok. Mm-mm. Mengganggu. Jadi kan kalau mengganggu Mm-mm.
pasien itu kan biasanya kan kayak ada ya dok, pasien tuh datang dia bilangnya bisa lihat hantu gitu. Dan ketika dia terganggu kan itu mengganggu orang sekitarnya kan ya. Nah, terus kita mengajarkan biasanya sih saya pernah ada sih dok itu pasien anak kecil gitu dia bilang bisa lihat hantu gitu ya. Terus kalau saya sih cuman nanyanya gini loh, hantunya wujudnya apa gitu. Kalau dia bisa menjelaskan secara rinci, berarti dia nggak bohong nih kan. Ada kan ya dok yang orang yang mengatakan saya bisa lihat hal-hal yang orang lain nggak lihat gitu loh. Tapi padahal nggak gitu loh. Jadi kan kita harus cross check kan itu. Nah aku biasanya saya minta coba dirinci tuh. Misalnya bentuknya seperti apa, dia di mana kayak gitu. Berarti Dokter Mega Oh, ya, sendiri saya punya pasien yang sudah bisa lihat hantu gitu memang ada ya? Hantu secara visual bener-bener yang dia lihat Mm, gitu ya? ada beberapa orang yang memang Mm-mm. karena dia olah batinnya bagus kan bisa gitu Mm-mm. ya dokter Lisa ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Berarti dan itu ini nanti masuk ke anak indigo, Dok. Iya, kalau ini kan bilangnya indigo ya. Tapi kita memang harus perlu ditelaah lagi kan, seperti itu. mm-mm. Lah ini Dokter Nungki ini komen ini di chat udah sama itu ya mengganggu atau tidak harusnya kalau dari Tuhan buahnya damai sejahtera dan tidak merasa terganggu. Bener Mm-mm. nggak ya ini Romo? Gimana Romo Eki? Kalau buahnya dari Tuhan mestinya dia tidak merasa terganggu gitu. Tapi kadang-kadang kalau orang yang narsistik itu dia malah merasa dia tambah paham kebesarannya ya dok ya. Ya, tapi kan Dia nggak kalau terganggu kan? Iya, kalau makanya orang-orang yang seperti itu saya rasa bukan tipikal orang yang NPD ya. Karena pasti kan dia pasti akan yang rendah hati kan ya. Dia dengan kelebihannya itu sekarang kan gini dok, eh, yang menentukan orang itu baik atau bukan kan sebenarnya bukan dari cerita dia kan, tapi dari penilaian orang lain tau kan gitu ya. Jadi Iya, iya. misalnya kayak gitu. makanya saya juga bertanya-tanya, maksudnya kalau ini tuh seperti Suster Santa Teresa itu kan pengalaman rohaninya, penampakan rohaninya itu sebetulnya tid- eh, kalau itu apa namanya, kok sampai ke tempatnya Bu Desi misalnya, maksudnya kalau ada orang merasa seperti itu tempat Bu Desi kan berarti dia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Sebetulnya kalau seperti Santa Teresa ini kan kalau dia tidak mengungkapkan pun tidak masalah gitu. Maksudnya dia tidak memerlukan bantuan orang lain gitu. Kalau misalnya itu benar-benar benar nggak sih? Atau memang seharusnya eh, orang-orang yang mengalami seperti ini mendapatkan bantuan supaya lebih diarahkan atau bagaimana? Tapi kayaknya Santa Teresa itu juga dia menanyakan ke pembimbing spiritualnya kan? Kayaknya di buku-buku di Puri Batin itu Santa Teresa juga konsultasi ya, apakah ini benar Iya dari sih. Roh Heeh, Kudus atau dia dari heeh, heeh. iblis ya? Gimana Romo? Mungkin Romo mungkin mau menambahkan. Romo. Ya, baik. Saya memang terpukau dengan beberapa diskusi tadi ya, satu perspektif ya dari Bu Mega untuk melihat satu fenomena yang juga barangkali menjadi pertanyaan lama juga kami dalam OCD sendiri tentang fenomena ini. Tapi memang Tante Teresa, awalnya itu kan Teresa katakan, sebelum dia dikenalkan Tuhan dengan pembimbing rohani yang memahami dia, dia justru lebih banyak disesatkan oleh pembimbing yang tidak mengerti dia. Nah, jadi boleh dibilang seolah-olah Tuhan pertemukan dulu dengan orang yang salah sebelum kita bisa bertemu dengan orang yang tepat untuk membantu dan memahami dia. Tapi yang pertama, makin Teresa katakan, syarat paling pertama untuk dia kriteria untuk menentukan seorang pembimbing rohani untuknya maupun untuk para suster itu syarat pertama itu terpelajar. Maka tadi dokter Riri garis bawah itu kata terpelajar itu penting. Nah, daripada saleh. Jadi kalau seorang itu terpelajar, berarti dia bisa memetakan satu gejala-gejala batin yang berarti ada unsur pengetahuan di sana dan sebagainya. Maka tadi saya katakan kalau dia kebetulan saleh, tapi harus terpelajar lebih dulu dan dilengkapi dengan saleh. Nah,
Karena kebijaksanaan kan berkaitan dengan pengetahuan sebetulnya, wisdom. Nanti kan gejala-gejala itu. Nah, Teresa sendiri mengalami itu. Jadi sebelum dia dibantu oleh orang yang tepat, dia dibimbing oleh orang yang salah dulu. Tapi justru di situ juga yang membentuk dia, dalam arti dia selalu melihat bahwa semua yang terjadi dengan hidupnya itu proses-proses yang panjang yang Tuhan siapkan dia selama 20 tahun lebih, itu dia katakan. Nah, lalu mengenai apa yang menjadi ya mungkin satu benang merah dengan diskusi kita, dengan apa yang Tracy sudah hidupi dan sudah berikan awasan. Jadi Tracy sudah banyak disalahpahami. Dia ingin orang-orang yang diberi rahmat yang sama juga terbantu untuk lebih memetakan kalau dia mengalami dalam gejala yang sama. Itu yang pertama. Jadi pengalaman Tracy, dia mau membantu orang yang juga memiliki pengalaman mirip untuk berkaca dari Tracy. Nah, yang kedua mengenai buah-buah dari itu. Tracy memang konsisten, dia ulangi tentang itu. Maka tadi ketika Bu Nungki katakan, harusnya kalau dari Tuhan memang buahnya damai sejahtera dan tidak merasa terganggu dan sebagainya. Dan Teresa menganjurkan atau memberi pemahaman secara terbalik. Dia katakan akibat orang yang menjauhi doa itu, pertama hidupnya menjadi lebih buruk, jiwanya kehilangan ketenangan, dan dia sibuk dengan sarana, peluang waktu, dan hiburan yang membantu jiwa justru semakin jatuh. Nah, jadi Teresa katakan sebaliknya untuk menegaskan bahwa yang namanya dari Tuhan itu pertama buahnya adalah damai sejahtera atau ketentraman tadi. Jadi ini yang juga mungkin memberi kita satu, ya pelan-pelan satu pesan aplikatif yang sangat baik supaya mulai juga membedakan dinamika jiwa kita, kemudian nanti dilengkapi dengan apa yang ya dari segi penelitian yang tadi sampaikan Bu Mega, itu hal-hal yang baik sekali. Nah,